Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Roy Berti di YouTube channel saya Manado CRTV yang banyak memberikan informasi edukasi kepada soal pariwisata, soal tour guide, dan informasi-informasi umum, termasuk juga hiburan. Ya. Jadi pada malam hari ini saya akan membagikan pengetahuan soal SOP Pramuwisata Indonesia. Ya. Jadi SOP Pramuwisata, dan hal ini sangat penting khususnya bagi teman-teman yang ingin menjadi tour guide, pemandu wisata atau pramuwisata, maupun teman-teman yang sudah menjadi tour guide, ya, untuk bahan untuk mengingatkan kembali soal standar operasional prosedur, ya, atau SOP pramuwisata. Nah, poin pertama, ya, jadi poin pertama dalam SOP ini bahwa harus memiliki license. Jadi seorang tour guide dalam menjalankan atau menemani tamu atau membawa tamu saat bertugas itu harus menggunakan license atau kartu tanda pengenal pramuwisata yang disingkat KTPP. Ini wajib, ya, buat tour guide. Jadi kalau jika Anda membawa tamu, Anda wajib untuk menggunakannya. Seluruh tour guide. Cuma ada tempat-tempat khusus, ya, misalnya dalam air, ya, tidak menggunakannya. Itu hal yang membedakan, yang perlu saya akan jelaskan, bahwa license atau KTPP atau kartu tanda pengenal pramuwisata itu bukanlah sertifikat kompetensi, bukan, ya. Jadi seorang tour guide itu setelah dapatkan license itu wajib untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Tapi yang Anda harus bawa dan harus gunakan itu adalah license. Dan license ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, ya, gubernur lewat kepala dinas pariwisata, atas rekomendasi Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI. Kalau karena saya berdomisili di Manado, Sulawesi Utara, maka harus ada rekomendasi dari Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Utara. Kemudian Himpunan Pramuwisata Indonesia Sulawesi Utara berikan kepada pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan yang namanya KTPP atau license, kartu tanda pengenal pramuwisata. Jadi sekali lagi bukan sertifikasi kompetensi yang dibawa, tapi tour guide wajib, ya, ikut sertifikasi kompetensi, karena sertifikasi kompetensi itu adalah pengakuan bahwa dia memang betul tour guide, pengakuan, ya. Jadi seperti itu poin pertama. Untuk poin kedua, seorang tour guide itu harus memahami dan menjalankan kode etik pramuwisata. Jadi di bagian yang lain dari video ini, ada di YouTube channel saya, itu sudah saya jelaskan soal kode etik pramuwisata. Ada 10 poin, ya, yang harus dilaksanakan. Mungkin salah satunya itu harus memberikan kesan yang baik atas kepada wisatawan, atas daerah, bangsa, dan negara, ya. Itu poin yang kedua. Nah, untuk poin ketiga di SOP pramuwisata itu, jadi seorang pramuwisata itu harus bersikap profesional, ya, dan tepat waktu dan tepat janji. Kalau saya sendiri itu mengatakan bukan hanya tepat waktu, tapi harus in time, sebelum waktu. Biasanya saya jika antar tamu
Ya, jika kita sudah buat dapat order dan perjanjian misalnya jam 8, kita harus jemput tamu, apakah di hotel ataupun di bandara, itu sebelum jam 8 jadi janji. Jadi minimal setengah jam, 30 menit before the time we have to arrive, ya, harus ada tiba di tempat penjemputan. Satu hal yang perlu saya sampaikan, seorang tour guide, jika Anda itu akan antar tamu, ya janganlah pernah terlambat, ya. Never be late. Itu poin paling penting. If you are late, selesai, kesan selesai, dan itu akan sangat membahayakan, sangat berisiko. Kenapa saya bilang sangat berisiko? Dalam arti akan menghancurkan, ya, nama baik Anda. Dan yang jelas ini tamu-tamu juga akan mengatakan bahwa tour guide, bukan hanya nama Anda, tapi tour guide Sulawesi Utara itu tidak baik. Nah, sudah membicarakan soal profesi. Nah, itu sangat tidak baik. Jadi saya selalu mengatakan pada teman-teman, never be late, ya. Lebih baik kita menunggu even a bit longer, jadi kita bisa mempersiapkan diri, tapi jangan pernah terlambat, ya. Jadi seperti itu. Itu poin ketiga dari SOP pramuwisata, ya. Dan untuk poin lainnya, itu seorang tour guide itu tidak boleh merokok. Nah, ini perlu diketahui. Selama antar tamu, selama bertugas itu tidak diperkenankan merokok. Tetapi ada pengecualian. Jika Anda, ya, seorang perokok berat, ingin merokok, itu diperbolehkan, tapi di jam-jam istirahat dan harus minta izin ke tamu. Jadi will you excuse me, sir? Ya, ini setelah makan siang misalnya. Will you excuse me, sir? Ya, I need to find a proper place, ya, untuk smoke. You just tell. Jadi honestly, you need to tell to smoke, and then they will allow you. Ya, karena sepanjang asap rokok itu tidak kena mereka. Jadi sebaiknya merokok mereka tidak lihat, ya. Itu cuma di jam istirahat ataupun di jam coffee time, di mana Anda istirahat, Anda tidak menemani, bisa Anda tidak menemani mereka, ya. Karena juga tamu-tamu, ada tamu-tamu itu perlu ditemani, ada tamu-tamu itu di saat-saat tertentu mereka ingin mendapatkan privasi mereka, ya. Mungkin dengan pasangan. Nah, itu kita perlu tahu. Jangan sampai guide ini dia berpikir, ya, itu tugas saya harus menemani tamu, saya temani terus. Jadi kita juga harus memberikan kesempatan, ya, kesempatan kepada mereka. Nah, biasanya saya jika kita istirahat atau apa, having a coffee break, itu saya akan menanyakan mereka, ya, akan memberikan keyakinan kepada mereka apakah mereka ingin dapatkan privasi atau perlu saya temani untuk penjelasan. Jadi ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Tapi biasanya seorang tour guide itu dalam perjalanan dia sudah mampu melihat kemauan orang ini, ya. Ini tipe orang ini dia ingin menyendiri, ya. Tapi kita harus awasi. Ini tipe ini dia ingin selalu berkomunikasi. Jadi perlu kita temani terus untuk berkomunikasi, ya. Jadi seperti itu poin ke berapa tadi, ya? Ke-5 kali. Harus kemudian poin berikutnya itu seorang pramuwisata atau tour guide itu harus mampu, ya, memecahkan masalah. Ini untuk memecahkan masalah ini memang kita
butuh pengalaman ya, membutuhkan pengalaman. Dan memang kalau saya mau jelaskan itu agak panjang lebar ya, handling objectionnya bagaimana. Dalam suatu tour, jangan pernah kita berpikir bahwa tidak akan ada masalah. Itu kadang-kadang masalah itu didatang tiba-tiba. Nah, bagaimana Anda sebagai tour guide harus mengatasi masalah ini? Saya kasih satu contoh kecil. Ini yang paling kecil dan yang paling gampang ya untuk seorang tour guide mungkin yang sudah profesional untuk handle masalah ini. Dalam perjalanan dengan bus, tiba-tiba busnya pecah ban ya. Dan di daerah tersebut itu tidak ada tempat untuk memperbaiki. Jadi butuh mungkin 1 jam perjalanan ya untuk mendapatkan tempat perbaikan ban ya. Nah, itu bagaimana? Ini sudah menjadi masalah. Kenapa saya bilang jadi masalah? Karena ada tamu-tamu yang mengerti ya, keadaan, ada yang tidak mengerti. Ya. Jika mengerti mungkin mereka pasrah aja ya, sudah nunggu aja di bus. Tetapi banyak yang kami alami itu mereka tidak mau tahu. Mereka hanya tahu bahwa saya sudah bayar, jadi perlu perjalanan itu harus menyenangkan. Nah, permasalahan sekarang mereka sudah pasti tidak senang. Jadi how to solve the problem, how to make them happy. Itulah salah satu tugas guide ya. Itu memang tugas guide yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan supaya tamu tetap enjoy. Ya, kadang-kadang ini hanya masalah kecil ya. Belum lagi dapat masalah yang cukup besar. Di bagaimana cara guide itu mengatasi permasalahan. Memang saya tidak bahas di sini karena untuk membahas ini cukup panjang ya. Cukup panjang, jadi ada materi khusus untuk materi handling objection. Jadi berusaha selalu supaya memang terhindar dari masalah. Jadi persiapan itu penting ya. Tapi kadang-kadang mungkin dari pihak travel atau transport mereka sudah mempersiapkan sebaik-baik mungkin, tapi tetap ada aja masalah yang terjadi ya. Ini bisa saya bilang major factor misalnya ya. Jadi itu poin yang penting yang harus kita ingat soal SOP ya. Tadi tidak boleh merokok, tapi ada pengecualian bagi yang para perokok itu dipersilakan tapi di jam-jam free. Kemudian harus tahu mengatasi masalah. Ini yang sempat saya jelaskan tadi. Salah satunya itu juga seorang tour guide itu dia harus tahu ya, ini penting. Sebelum dia melaksanakan tugas dia harus tahu tour programnya ya, itinerary-nya dia harus wajib tahu dulu. Jadi dia adakan persiapan mungkin misalnya dari Manado akan ke Minas Highland Tour, tempat-tempat mana yang akan dikunjungi. Nah, untuk tour program atau itinerary ini itu ya kesepakatan antara travel dan user ya. Jadi mereka jual pakai tour dengan tour program begini dan disepakati, dan itu tour guide wajib untuk ikut. Jangan sampai misalnya ada 10 tempat yang harus dikunjungi karena mungkin sudah agak larut malam atau apa, jadi bikin percepat. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Tetapi ada case-case tertentu itu berdasarkan persetujuan dari permintaan dari wisatawan, bisa jadi diperpendek. Jadi ada beberapa case yang terjadi seperti itu. Tetapi SOP mengatakan bahwa tour guide harus ikut sesuai
tour program yang dikasih, ya, itinerary yang dikasih. Jika dalam perjalanan, sesuai pengalaman kami, ada beberapa case juga, seandainya memang ada tamu, misalnya kurang tahu mereka dapat informasi, wah di tempat ini, ada di tempat yang lain begini-begini bagus, kenapa kita tidak kunjungi? Padahal tidak ada di tour program atau itinerary. Karena biasanya jika kita akan mengunjungi itu berarti ada pengeluaran-pengeluaran, ada expenses ya, yang harus dikeluarkan. Nah, untuk hal ini ya kita harus komunikasi dengan, jadi tour guide itu wajib komunikasi dengan travel. Ini ada permintaan dari wisatawan mereka ingin mengunjungi tempat A di luar dari tour program, ya, dan mereka siap misalnya untuk biaya-biayanya itu ditanggung oleh mereka. Kita harus ya wajib untuk memberikan informasi kepada travel, dan kita juga ya meskipun udah capek dan tidak masuk di program, ya kita pelayanan harus tanpa pamrih. Ya kita seandainya travel oke, kita siap untuk servis jalan antar tamu ke sana, ya, ke tempat yang mereka inginkan. Jadi itu hal yang perlu teman-teman ketahui. Dia harus betul-betul mempelajari seksama akan tour program atau itinerary yang disepakati, ya. Dan untuk malam ini saya pikir SOP-nya ada satu lagi yang paling penting, bahwa tour guide itu harus membantu menjaga keamanan dari tamu-tamu. Contoh kecil, jika banyak orang mau menyeberang jalan, itu tour guide itu harus ekstra hati-hati, ya. Apalagi di daerah padat, jangan coba-coba membiarkan tamu itu menyeberang jalan. Tour guide itu harus membimbing mereka, ya. Jadi oke, kita kumpul dulu, tunggu sama-sama, baru menyeberang sama-sama. Ya. Jadi hal itu penting. Itu hanya satu contoh kecil untuk menjaga keamanan dari tamu-tamu. Nah, saya juga berikan contoh yang lain. Jika satu saat Anda akan mengantar tamu-tamu burung, ini spesialis, ya. Jadi tamu-tamu burung ini betul-betul tamu-tamu yang memang jika mereka melihat burung, kadang-kadang kan burung bukan cuma di hutan, ada di daerah persawahan, ya, di mana mobil jika lewat itu sangat kencang, ya. Di daerah perkampungan tapi persawahan yang lurus itu hati-hati sekali. Pada saat mereka lihat tamu apa semua, mereka kadang-kadang sudah tidak mau pusing lagi kendaraan mau. Ya, kadang mereka pakai jalan, ya, bukan seluruh jalan, tapi mungkin 1 meter jalan, dan itu sangat berbahaya. Nah, itulah tour guide bagaimana dia berkoordinasi dengan sopir atau siapapun yang kemudian ada di situ, misalnya tour leader, untuk tolong lihat muka belakang, ya, jaga. Jadi minta permisi ke ini untuk perlambat, ya. Jadi itu mesti ekstra hati-hati, ya. Jadi seorang tour guide betul-betul harus membantu untuk menjaga keselamatan dari tamu-tamu. Nah, untuk malam ini teman-teman sekalian mungkin cukup untuk SOP-nya. Nah, SOP ini diberlakukan seluruh Indonesia itu. Pariwisatanya punya SOP, tetapi masing-masing daerah, ya, masing-masing daerah itu bisa melakukan SOP-nya sendiri, tergantung dari daerah itu, ya. Karena itu secara umum yang saya jelaskan, secara umum di Indonesia mereka pakai yang seperti ini. Tapi masing-masing daerah mungkin bisa menambahkan poin A, poin B, poin C.
Jadi misalnya seorang tour guide itu wajib untuk menginformasikan ya kepada wisatawan masuk di tempat ini harus bagaimana. Itu sangat perlu untuk diketahui dan dilakukan ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Saya berharap jika ini bermanfaat ya bisa di subscribe dan di share ya. Komen super double mantap. Saya bercanda, oke? Selamat malam.